Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Akhirnya Indonesia menang nih. Seneng nih kalau Indonesia menang itu. Iya, iya Setelah betul. kemarin berapa kali gak kalah terus ya di Asian Games maksudnya. Dan kita sekarang menang lagi dengan Ya, skor yang cukup telak melawan Brunei Darussalam 6-0. Dan ada betul. tiga pemain yang mencetak gol. Salah satunya adalah siapa? Dimas Derajat yang mencetak 3 gol. Luar biasa. Betul. Sananta mencetak 2 gol dan Rizky Ridho mencetak 1 gol. Nah ini Rizky Ridho Ya. dan Sananta ini apakah benar nih jadi apa untuk meningkatkan mentalnya lagi nih setelah kemarin down di Asian Games? Bro Ipung. Ya, sepertinya begitu ya. Dengan mereka bisa menyumbangkan gol, Hmm, artinya kan kepercayaan diri juga ikut meningkat. hmm, Itu tuh sesuatu yang sudah pasti lah ya. Tapi yang kita soroti bahwa dalam pertandingan ini memang ternyata STY punya filosofi tidak ingin memandang remeh Brunei Darussalam ya. hmm, Terbukti kalau kita lihat dari formasi, itu kan formasi yang sebetulnya juga memang formasi menyerang 4-2-4 gitu ya, hmm, yang ditampilkan oleh STY. Tapi itu adalah formasi yang sebetulnya dengan menempatkan back di belakang ada empat back sejajar, itu kan juga sebuah bentuk kehati-hatian dari STY bahwa jangan sampai kecolongan gitu loh di hmm, menit-menit awal terutama. Tapi begitu permainan berjalan berlanjut, apalagi di menit ke-6 Indonesia sudah bisa memasukkan gol dari Dimas Derajat, itu formasinya jadi berubah karena fungsi dari Asnawi dengan Arhan itu tidak lagi sebagai back. Jadi apa yang saya perkirakan bahwa formasinya berkembang menjadi 2-4-4 itu hmm. kejadian sebetulnya. Nah, Waduh. jadi dua di belakang hanya menempatkan Rizky Ridho dengan Elkan Bagot, sementara Asnawi dengan Arhan itu didorong ke depan untuk menjaga lapisan tengah bersama Sandy Walsh dan Mark Locke ya. Karena Hmm, memang intensitas serangan dari Brunei Darussalam ya sudah eh, katakanlah bisa di-cut duluan di tengah gitu loh. hmm, hmm, Walaupun sebetulnya dari sisi penyerangan, permainan ya, permainan katakanlah sebuah permainan yang kolektif itu belum muncul di babak pertama. hmm, hmm, Mungkin saja ini juga eh, akibat dari tidak performnya Mark Klok dalam menggalang barisan tengah ya. hmm, Seharusnya kan Mark Klok ditempatkan sebagai distributor bola dalam hal ini ya. hmm, Sedangkan Sandy Walsh dia akan bergerak sebagai pemain gelandang bertahan. Tapi ketika Mark Klok juga underperform, jadi aliran bola juga tidak terlalu lancar. hmm, Apalagi kita lihat juga bahwa pemain-pemain di sisi kiri, terutama Arhan ya, hmm, Arhan ini juga dalam dalam pertandingan ini juga tidak terlalu menonjol ya, hmm, karena beberapa kali dia melakukan umpan-umpan yang percuma sebetulnya. hmm, Nah, sementara si Sadil ini agak mending. Sadil lebih berani untuk melakukan penetrasi ke dalam, tidak hanya mengandalkan daerah operasionalnya yang di kanan. Dia mulai hmm, berani juga masuk ke dalam gitu loh. hmm, Cuma sayangnya tandem mereka chemistry antara Dendi Sulistiawan kemudian dengan Dimas Derajat ini juga kurang begitu cair ya, kurang begitu bisa menutup satu sama lain hmm, sehingga permainan dari kaki ke kaki ketika ada di jantung pertahanannya Brunei itu tidak terjadi di babak pertama gitu loh, Bro. hmm. Tapi ketika masuk ke babak kedua beda sekali ya situasinya itu wah Betul. menggairahkan. Ya, memang kalau kita melihat perbandingkan dengan babak kedua ketika Ricky Kambuaya masuk menggantikan Mark Locke. Di situ juga ada Witan, kemudian Sananta menggantikan Dendi, Egy Maulana juga masuk. Itu permainan jadi lebih baik ya justru. Hmm, Karena peran Mark dalam hal ini ya sebagai distributor bola itu bisa diperankan oleh Sandy Walsh dengan baik. Sandy hmm, Walsh bermain sangat efektif malam ini. Dia tidak terlalu banyak bergerak, katakanlah ini ya melakukan solo-solo, tapi hmm, dia lebih melihat pada area-area pertahanan lawan yang tidak terjaga gitu loh. hmm, Nah, kalau kita lihat kemudian Egy,
Egy yang di penampilan di Asian Games begitu, ya boleh dibilang buruk lah, Mhm. katakanlah seperti itu ya. Mhm. Justru di pertandingan ini juga dia menunjukkan bahwa dia punya apa ya, sesuatu yang mungkin masih diperhitungkan oleh STY. Kenapa Hmm. STY masih sering juga memanggil Egy? Hmm. Karena peran Egy di sini juga bermain juga cukup bagus ketika dia bermain mulai masuk ke dalam penetrasi. Jadi ketika apa permainan sayap juga tidak begitu apa ya, tidak terlalu efektif, dia akan mulai memasuk ke dalam. Hmm. Sementara sisi yang dia tinggalkan itu mulai diisi oleh Asnawi begitu loh. Hmm. Jadi pergerakan antar pemain ketika Ricky Kambuaya terutama ya, saya melihat juga ini perannya bagus sekali Ricky Kambuaya ya. Karena Ricky ini pemain yang sangat cerdas. Jadi tidak mengherankan bahwa STY masih juga mempercayakan posisi itu kepada Ricky Kambuaya. Hmm. Walaupun kadang-kadang kita sendiri juga agak agak apa ya, bukannya underestimate ya, tapi agak meragukan sebetulnya peran Ricky Kambuaya. Karena dia tidak terlalu menonjol di tingkat klub aja, dia juga tidak terlalu menonjol. Hmm. Tapi ketika dia bermain di timnas, apalagi malam ini, Hmm. dia bermain begitu kreatif Hmm. dengan pergerakan-pergerakan, dengan umpan-umpannya, dengan kengototannya gitu loh. Ini jadi apa yang kita harapkan bahwa tontonan akan sangat menarik dan kita akan melihat bahwa inilah jati diri permainan sepak bola Indonesia saat ini gitu loh. Itu Hmm. tersaji justru di babak kedua gitu loh, Bro. Ya, enak sekali ditonton dan golnya juga lebih banyak ya. Ada 4 gol di babak kedua dibanding dengan 2 gol di babak pertama. Ya. Iya, betul. Nah, ini Bro, kalau tadi disinggung bahwa Ricky Kambuaya bermain sangat baik, ini apakah bisa disebut bahwa Ricky sebagai man of the match-nya di laga ini, Bro? Ya, mungkin terlalu ya ini ya belum 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 bisa dikatakan seperti itu. Mhm. Karena lagi-lagi kalau kita ngelihat peran dari Dimas Derajat yang bisa menghasilkan hat-trick kan itu justru Ah, lebih menonjol dalam hal ini ya, 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 gitu ya. loh. Tapi dengan masuknya Sananta ini juga kan kita harapkan dan selama ini juga kita sepertinya punya ini ya, punya gambaran bahwa peran dari striker yang mungkin ideal itu ada dalam diri Sananta ya, dan ternyata Mhm. ini juga bisa terlihat gitu loh. Mhm. Dan hubungan chemistry antara Dimas Derajat dengan Sananta itu justru lebih baik ketimbang Mhm. Dimas Derajat dengan Dendi gitu loh. Mhm. Jadi keduanya bisa bisa ini ya, bisa menyatu dengan baik karena mereka ditopang oleh gelandang-gelandang yang juga bermain dengan ini ya, dengan punya Mhm. visi untuk mengalirkan bola. Mhm. Jangan lupa juga ada peran Sandy Walsh sampai terjadinya penalti itu kan, Mhm. Sandy Walsh juga berhasil mengecoh pemain-pemain Brunei sampai dia akhirnya bisa masuk ke Mhm. dalam area Mhm. penaltinya Brunei dan dia dijatuhkan. Mhm. Nah, tapi yang menarik dia tidak berusaha untuk mengambil penalti tapi dia menyerahkan itu kepada Sananta ya. Yang Mhm. mungkin itu sudah diplot ya bahwa Sananta akan menjadi Algujo kalau terjadi penalti gitu loh, Bro. Mhm. Oke. Nah, sekarang kita balik ke tim Brunei-nya sendiri. Ini kan kemarin ribut bahwa Indonesia akan memainkan 118, ternyata Brunei-nya yang main 811 ya, kurang lebih gitu ya. Ya pastilah kalau melihat bagaimana gambaran pemain-pemain Indonesia dan apa catatan buruk Brunei ketika melawan Indonesia juga kan itu menjadi semacam trauma tersendiri ya. Dan Hmm. mereka juga akan bersikap lebih hati-hati apalagi ini bermain di GBK Hmm. gitu. Indonesia sebagai tuan rumah. Ya makanya tidak heran bahwa mereka melakukan yang namanya parkir bus itu tadi. Hmm. Tapi ya bagusnya dalam hal ini ketika Indonesia dihadapkan oleh sebuah tim yang memang fokusnya adalah bertahan, ya, pemain-pemain ini tidak kehilangan akal, selalu punya Hmm. solusi. Hmm. Ini yang paling penting. Hmm. Yang mungkin ketika di Asian Games tidak kelihatan waktu itu ya. Ya. Nah, justru pemain-pemain yang tadinya kita anggap sudah habis seperti Egy, kemudian Witan, juga juga di pertandingan kali ini juga bagus mainnya gitu loh. Saya sih Hmm. senang ya bahwa apa ya, mereka mumpung masih muda, mereka juga masih ternyata masih punya sesuatu yang bisa dibawa ke tim nasional gitu, Bro. Hmm. Hmm. Bro, kan di Mm-mm. Asian Games juga kan sama nih di apa namanya temboknya
bagus lah tembok lawan gitu ya maksudnya ya. Tidak Mhm. bisa berhasil menembus, tapi di sini bisa berhasil apa ini karena apanya ya bro yang membuat beda kan beberapa pemain tadi masih sama dengan yang di Asian Games. Ya, ya mungkin ya salah satunya ya karena kita juga bermain sebagai tuan rumah ya, itu juga Hmm, punya efek pastinya. hmm, Kemudian yang kita lawan juga Brunei Darussalam. hmm, Brunei Darussalam mungkin secara ranking itu beda dengan misalkan Turkmenistan, berbeda dengan Chinese Taipei gitulah. Dan apa ya? Yang paling saya suka adalah ketika pemain tidak frustrasi menghadapi tembok yang begitu ketat. hmm, Apalagi di pertandingan ini diuntungkan juga bahwa Indonesia bisa menghasilkan gol cepat di babak hmm, pertama di hmm, menit ke-6. Itu semua juga kan menjadi semacam bekal bahwa Indonesia akan bermain lebih katakanlah lebih aman, lebih nyaman dan lebih ya punya kepercayaan diri ya setelah punya tabungan gol di babak ya, kedua di babak pertama. Sehingga apa yang dilakukan di babak kedua hasil evaluasinya yang dilakukan oleh STY dengan melakukan pergantian-pergantian yang justru pergantian-pergantian yang dilakukan ini adalah semacam senjata senjata rahasianya ya bahwa Indonesia ini belum habis ketika pemain babak pertama itu belum menunjukkan hasil tapi Indonesia tidak punya apa tidak masih punya cadangan untuk penerapan taktik yang berbeda gitu loh. hmm. Bro, kan di obrolan kemarin kita sebut bahwa 15 menit pertama mau strategi yang satu, 15 kedua, Hmm. strategi kedua itu masih kelihatan nggak, Bro? Saya sih tidak melihat seperti itu ya. Hmm, Eksperimentasi yang kita harapkan dari hmm, STY, mungkin STY juga berhitung bahwa ini adalah laga resmi, ini hmm, adalah laga menuju Piala Dunia. hmm, Jadi STY masih cukup bisa menjaga diri, jangan terlalu hmm. jumawa juga gitu loh. Dan kelihatan juga bahwa pemain-pemain Indonesia tidak memandang rendah, tidak memandang remeh lawan. Hmm, Sehingga ketika walaupun ketika ada pemain-pemain Brunei Darussalam yang berusaha melakukan permainan transisi, hmm, itu pemain-pemain Indonesia tetap dalam fokus yang sangat bagus dengan hmm, konsentrasi yang masih terjaga. hmm. Mereka segera turun untuk menutup di bawah ya. Ya, Sehingga walaupun kita tahu mungkin kualitas serangan-serangan dari Brunei tidak apa ya katakanlah tidak efektif, hmm, tapi tetap pemain Indonesia tetap aware dengan bentuk serangan sekecil apapun mereka tetap aware gitu loh. hmm, hmm. Ini yang saya suka gitu. Artinya mereka tidak memandang remeh lawan. Kalau melihat dari apa yang mereka lakukan di lapangan gitu, Bro. Ya, ya, ya. Kemarin saya bilang bahwa 15 menit satu gol, 15 menit satu gol, total 6 gol. Kejadiannya 6 gol, 6-0. Betul, Bro. Oke, jadi ini adalah salah satu keberhasilan lagi bagi Indonesia melawan Brunei ya. Dan Betul. ini kan artinya juga bagi STY akan lebih mudah nanti di leg kedua ketika bertandang ke Brunei Ya, Darussalam ya. Jadi nanti di betul. sana kalaupun seri udah aman lah kira-kira gitu ya. Tapi nggak akan seri kayaknya sih, ya nggak sih? Saya rasa saya nggak yakin kalau akan seri ya. Karena sepertinya mungkin ya di pertandingan berikutnya melawan Brunei Darussalam itu pemain-pemain yang tidak tampil malam ini seperti Rafael Struijk, kemudian seperti juga yang lain, Edo misalkan itu bisa saja nanti akan diturunkan pada pertandingan leg kedua. Hmm, Dan jangan lupa ya, kita sih tidak melihat pada hasil 6-0. hmm, Hasil tersebut sebetulnya sudah bisa kita duga bahwa hmm, Indonesia akan menang besar. Tapi bagaimana proses terjadinya gol itu yang lebih penting gitu loh. hmm, Ini permainan kolektif yang benar-benar menjadi ciri khas Indonesia yang sekarang. Permainan dari kaki ke kaki yang mulus itu sudah terlihat di babak kedua. Nah, hmm, kalau permainan-permainan seperti ini yang bisa terus disajikan oleh timnas, hmm, saya yakin ya kita punya optimisme yang bagus ya Indonesia akan keluar ke babak berikutnya. Mungkin juga nanti kita akan bisa bersaing dengan Irak, hmm, dengan Vietnam dan Filipina gitu loh. hmm. Jadi lolos ke Sehingga babak ya ketiga gitu ya.
lolos ke babak ketiga ya bukan sesuatu yang tidak mungkin lagi gitu, bro. Ya, 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 mantep lah itu. Artinya kalau babak ketiga masuk berarti masuk ke 18 besar. Betul, Oke betul, sobat, bro. itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Brunei. Ya, Dan Indonesia menang 6-0. Kalau menurut sobat sendiri ini bagus nggak nih hasil seperti ini atau kurang? Wah, kurang. Dan kita kemarin sempat bahas bahwa ini laga adalah untuk meningkatkan mental para pemain yang kemarin berlaga juga di Asian Games. Apakah ini berhasil? Silakan ya. tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.